Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, 2 pekan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan analisis evaluasi kestabilan ya. Bagaimana kita bisa mengevaluasi apakah sistem kontinu atau sistem diskrit yang kita tahu persamaan diferensialnya itu stabil atau tidak. Nah, di pekan ini kita akan membahas terkait dengan realisasi secara simbolis, baik untuk sistem kontinu maupun sistem diskrit. Kenapa kita perlu tahu realisasi secara simbolis dari kedua sistem itu? Karena kadangkali kita ketika perlu menganalisis, mungkin yang kita butuhkan itu adalah persamaan diferensialnya, persamaan matematisnya dari si sistem. Namun kadang juga ketika kita butuh simulasi misalnya, kita butuh blok diagramnya. Nah, sehingga ya kita perlu tahu bagaimana caranya untuk merealisasikan persamaan matematis itu ke dalam bentuk simbolisnya ya. Kalau kontinu kita bisa pakai blok diagram, bisa juga menggunakan rangkaian listrik RLC misalnya, gitu ya. Tapi kalau yang sistem diskrit yang kita bahas nanti hanya blok diagram saja. Nah, kalau simulasi yang berbasis dengan rangkaian listrik itu mungkin kalian familiar dengan PowerSim atau Proteus, atau mungkin ada yang tahu LT-Spice gitu ya. Nah, itu bisa dengan rangkaian listrik. Tapi kalau kalian main dengan Simulink, MATLAB tapi yang Simulink-nya ya, itu kalian mungkin akan banyak bekerja dengan blok diagram. Nah, kalau kalian kerja di Simulink-nya yang di pakai skripnya itu, nah itu mungkin nanti kalian butuhnya ya si persamaan matematisnya. Jadi ya kebutuhan itu kan sesuai dengan kalian menganalisisnya mau bagaimana, menggunakan tools yang mana dan sebagainya gitu ya. Sehingga kemarin kita sudah banyak mendiskusikan terkait dengan apa namanya yang ada hubungannya dengan persamaan matematis. Nah, pekan ini kita akan mendiskusikan bagaimana caranya merealisasikan persamaan matematis itu ke dalam bentuk simbolis ya, terutama nanti bentuk blok diagram. Nah, pertama kita bahas dulu yang sistem kontinu ya. Nah, dari persamaan umum yang sudah sering kita pakai sebelumnya ya, dari sini sebenarnya kita punya 3 operasi matematis utama. Penjumlahan, terus perkalian, dan juga turunan diferensiasi ya. 5D, 4D, D kuadrat, ini kan turunan gitu ya. Nah, sehingga kita sebenarnya punya 3 operasi matematis utama. Nah, 3 operasi matematis ini yang jadi bekal kita untuk mencari ya, mencari realisasi simbolisnya seperti apa. Nah, pertama operasi penjumlahan ya. Nah, kalau kalian menggunakan software yang berbasis Spice seperti LT-Spice, Proteus, PowerSim, itu mungkin kalian butuh yang sebelah kiri menggunakan op-amp, operational amplifier. Kalau kalian bekerja menggunakan Simulink, ini lebih simpel ya, Simulink atau yang basisnya blok diagram. Untuk penjumlahan kan tinggal tambahkan summing ya. Atau kalau di Simulink tuh simbolnya seperti ini yang di bawah ini. Jadi lingkaran terus dia ada plus atau minus sesuai operasinya. Kalau penjumlahan ya bisa pakai plus, kalau pengurangan bisa pakai minus gitu. Kemudian perkalian ya, perkalian sama kalau pakai PowerSim misalnya mungkin kalian butuhnya
rangkaian yang kiri menggunakan op-amp. Kalau pakai Simulink lebih simpel, tinggal ditambahkan blok gain. Ya, ini untuk perkalian. Sinyal F ketemu dengan gain sebesar K menghasilkan Y. Artinya apa? Artinya Y ini adalah hasil perkalian dari Ft dengan K, konstanta penguatannya, ya. Konstanta penguatannya. Kemudian diferensiasi. Nah, untuk di diferensiasi ini, kita nggak pakai simbol diferensiator, yang kita pakai adalah integrator. Jadi, untuk mencari output, untuk mencari respon sistem, ya, kalian dulu sudah belajar di persamaan diferensial di semester 2. Untuk mencari solusi dari suatu PD, itu kan kita sebenarnya mencari si Y. Nah, untuk mencari Y, berarti kan kita harus dalam tanda kutip menetralkan si turunan, ya. Turunannya itu dinetralkan. Nah, caranya dengan apa? Ya dengan integral, ya. Kan turunan itu lawannya integral. Jadi untuk menetralkan turunan, kita butuh integral. Sehingga di sini yang kita butuhkan itu integrator, ya. Yang kita butuh integratornya, bukan diferensiatornya, ya. Kita butuh blok untuk mengintegralkan, untuk menetralkan si turunan. Nah, kalau di Simulink, simbolnya itu kotak, terus ada isinya 1/S. Kenapa 1/S? 1/S ini adalah bentuk Laplace-nya dari turunan, ya. Nanti kita insya Allah akan bahas terkait dengan transformasi Laplace di setelah UTS di materi agak akhir-akhir, ya. Nah, kalau Simulink tuh simbolnya 1/S, dia pakai simbol Laplace. Nah, bisa juga menggunakan rangkaian listrik, ya. Jadi rangkaian RLC ini, ya, bisa diubah menjadi persamaan diferensial. Sama ini juga sudah diajarkan di mata kuliah persamaan diferensial. Kalian bisa buka lagi catatan kalian gitu, ya, untuk mengingat ini. Oke, bagaimana merealisasikan dari suatu persamaan diferensial menjadi rangkaian simbolisnya, ya, baik itu blok diagram maupun rangkaian listrik. Kita punya dua soal di sini. Soal pertama ini merealisasikan secara simbolis. Nah, kalau tulisannya cuma merealisasikan secara simbolis, ini biasanya mengacu kepada blok diagram. Soal yang kedua, merealisasikan dengan rangkaian listrik. Nah, spesifik, ya, rangkaian listrik. Oke, kita soal yang pertama dulu. Nah, ini persamaannya yang dapat dari soal tadi. Nah, bagaimana caranya dari persamaan diferensial seperti ini supaya bisa menjadi seperti ini? Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kita harus memisahkan Y dan F. Jadi, persamaan ini harus kita pecah jadi dua, menjadi dua subsistem, ya. Yang satunya nanti hanya mengandung Y, yang satunya hanya mengandung F. Ya, jadi Y sama F dipisah. Caranya seperti apa? Pertama kita harus mencari Y per F, ya. Jadi F pindah ruas ke kiri, polinomial Y pindah ruas ke kanan. F pindah ke kiri jadi per F, D kuadrat plus 4D plus 5 pindah ke kanan menjadi 1 per D kuadrat plus 4D plus 5. Nah, ini kita biarkan terpisah, ya. Jangan digabung, kita biarkan terpisah antara 5D plus 1 yang memang sudah aslinya di kanan dengan D kuadrat plus 4D plus 5 yang aslinya di kiri. Ini tetap kita pisah, ya. Satu ruas, tapi jangan digabung. Jangan kalian buat menjadi 5D plus 1 per D kuadrat plus 4D.
Nah, karena tujuan kita itu dari awal memang untuk memisahkan, jadi ya jangan digabung ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, loh kok tiba-tiba muncul X? X itu dari mana? X ini sebenarnya hanya alat bantu, fungsi untuk transisi saja. Dia kan tidak merubah nilai. Y per F sama dengan Y per X dikali X per F. X-nya kan bisa kita coret, sehingga tidak merubah nilai. Ya. Sehingga X ini murni sebagai perantara saja. Kalian ganti pakai huruf yang lain juga boleh. R, ganti dengan apa misalnya? M, boleh. Ya. Yang penting jangan sama dengan simbol yang sudah ada. Ya. Oke. Nah, kemudian dipisah nih. Si 5D plus 1 itu kalian pasangkan dengan YT per X. Sedangkan 1 per D kuadrat plus 4D plus 5 kalian pasangkan dengan X per F. Ya. Sehingga subsistem yang pertama kita dapatkan YT per X sama dengan 5D plus 1. Disederhanakan ya, YT-nya dipisah menjadi 5DXT plus XT. Nah, ini kita stop sini dulu. Gambarnya kita bahas nanti. Subsistem yang kedua, ya, XT per FT sama dengan 1 per D kuadrat plus 4D plus 5. F-nya pindah ruas ke kanan, polinomialnya pindah ruas ke kiri. Ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita pisahkan turunan yang ordennya paling tinggi. Yang paling tinggi kan yang D pangkat 2. Kita pisahkan dia, taruh di kiri. Selain itu pindah ke kanan semua, ya, sehingga D kuadrat XT sama dengan FT min 4DXT min 5XT. Ini subsistem yang kedua. Untuk menggambarnya, kalian kalau menurut kalian mudah, kalian bisa ikut yang di sini. Jadi subsistem pertama itu adalah YT sama dengan 5DXT plus XT. Jadi fokus satu subsistem. Yang subsistem kedua fokus satu subsistem yang kiri. Setelah itu baru digabung menjadi satu kesatuan subsistem yang utuh. Kalau saya pribadi, menurut saya cara ini cukup membingungkan ya. Jadi saya sarankan kalian tuh buat backbone-nya dulu. Bentar, saya nulis persamaannya dulu. YT 5DX XT. Subsistem yang pertama tadi adalah YT 5D XT plus XT. Yang kedua adalah D kuadrat XT sama dengan XT min 4D min 5X. Nah, kalau saya lebih suka seperti ini, buat backbone-nya dulu. Karena order sistemnya adalah 2, berarti kita butuh 2 integrator. Kalian boleh pakai simbol integral, boleh pakai simbol 1 per S ya, terserah kalian. Karena sistemnya order 2, berarti kita butuh 2 integrator. Nah. Oke. Kita taruh D kuadrat yang paling kiri di sini. D kuadrat XT. Turunan order 2 diintegralkan menjadi turunan order 1.
Turunan orde 1 diintegralkan menjadi impas ya, turunan orde 0. Sekarang kita baru ke persamaan 1. Persamaan 1 tuh YT. Di sini kita belum punya YT, tulis aja YT yang paling kanan. YT itu output ya, jadi kita taruh yang paling kanan ya. YT itu hasil penjumlahan dari dua komponen, 5DXT plus XT. Karena dia hasil penjumlahan, berarti bisa kita tambahkan summing di sini. Kalian bisa pakai tanda sum, bisa juga nanti sesuai dengan operasinya, penjumlahan ya. Misalnya plus, plus gitu. Nah, apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah 5DXT. Kita punya DXT di sini, tapi yang diminta itu 5. Nah, kalian buat dulu cabangnya, kasih gain 5. Baru masuk ke penjumlahan. Ya, ini sudah jadi 5DXT. Ditambah dengan XT. Nah, XT-nya di sini. Berarti tinggal kita panjangkan panahnya aja ya. Subsistem yang pertama sudah selesai. Kita menuju ke subsistem yang kedua. D kuadrat, ini D kuadrat, adalah hasil penjumlahan dari 3 komponen ya. Ada FT, min 4D, sama min 5. Karena di hasil penjumlahan, berarti di sini kita tambah summing. Yang ditambahkan apa? Pertama ada FT. FT taruh paling kiri ya, karena FT itu input ya. Plus. Kemudian min 4D. Yang D itu yang tengah sini. Tapi dia mintanya min 4. Nah, bisa kalian taruh di sini min 4. Masuk ke sini. Nah, terkait negatif ini ya, min 4, itu negatifnya bisa kalian taruh di gain, bisa juga taruh di summing, tapi salah satu ya, nggak boleh dua-duanya. Kalau di gainnya positif, berarti di summingnya kalian perlu negatif. Tapi kalau di summingnya kalian mau positif semua, berarti di gainnya harus negatif ya. Kemudian dikurangi 5x. Nah, xt di sini yang diminta adalah min 5. Min 5 xt. Plus lagi. Nah, sudah selesai. Jadi seperti ini alurnya. Kalau saya lebih suka buat backbone-nya dulu, buat yang tengah dulu, baru buat cabangnya. Ya. Nah, kalian lebih cocok yang mana ya silahkan, sesuai dengan preferensi masing-masing gitu ya. Mau langsung dianalisis per subsistem seperti yang di contoh ini, atau mau pakai yang backbone-nya dulu, yang tengah dulu digambar, baru nanti kalian gambar cabangnya ya. Dua-duanya boleh, yang penting ya jangan keliru aja pas kalian konversi dari persamaan ke gambarnya. Oke, ini yang simbolisasi cara realisasi secara simbolis ya dengan blok diagram. Nah, kemudian bagaimana yang dengan rangkaian listrik? Nah, ini persamaan aslinya. Nah, kalian harus ingat-ingat nih, di rangkaian listrik RLC, ini kan orde 2 ya. Kalau orde 2 dia pasti RLC. Kalau RL saja, atau RC saja, itu orde 1. Nah, karena dia orde 2 sistemnya, berarti pasti RLC. Nah, di RLC itu ada tegangan resistif, ada tegangan induktif, ada tegangan kapasitif. Tegangan resistif ini rumusnya adalah R dikali arus. Tegangan induktif adalah indukansi dikali turunan arus.
Tegangan kapasitif adalah 1 per C, 1 per kapasitansi, dikali integral IT dt. Nah, sehingga dari persamaan diferensial yang diketahui di soal, kalian butuh apa? Yang belum ada. Yang belum ada itu adalah integral. Untuk membentuk VC, kita belum punya integral. Sehingga kanan kiri kita integralkan. Ya. Turunan orde 2 diintegralkan sekali menjadi turunan orde 1. Turunan orde 1 diintegralkan menjadi impas ya, turunan orde 0 ya. Ini turunan orde 0 diintegralkan menjadi, nah turunannya negatif ya, pangkat min 1. Ini untuk ganti integral saja. Atau kalau kalian langsung ke sini juga boleh. Langsung tulis saja DYT plus 4YT plus 5 integral YT dt. Sama dengan FT. Nah, yang kanan ini tadinya DFT diintegralkan menjadi FT saja. Karena ini case-nya adalah rangkaian listrik, kalian boleh merubah YT ini dengan IT. Sedangkan FT sebagai PT, tegangan. Ya, jadi outputnya itu arus, inputnya itu tegangan. Nah, sampai sini tinggal kita main cocokologi. Ya, yang pertama nih, dia persamaannya ada turunan. Oh, berarti dia adalah komponennya tegangan induktif. Tegangan induktif ini rumusnya adalah turunan arus dikali L. Di sini hanya ada turunan arus. L-nya berapa? Berarti L-nya adalah 1, karena konstanta 1 nggak ditulis di sini. Ya. Sehingga induktornya adalah 1 Henry. Kemudian yang kolom kedua, 4YT. Wah, ini nggak ada turunan nih, berarti dia komponennya resistif. Rumusnya tegangan resistif itu resistor dikali arus. Arusnya adalah YT, berarti resistornya adalah 4 ohm. Ya. Nah, yang terakhir integral, ini pasti punya kapasitor. Ya. Nah, C-nya berapa? Hati-hati. Di sini konstantanya 5, tapi rumus dari VC ini 1 per C. Sehingga 5 ini adalah 1 per C. C-nya berapa? 1 per 5. Sehingga kapasitansinya adalah 0,2 farad. Ya, ini realisasi dari persamaan menjadi rangkaian RLC. Nah, bagaimana kalau kebalikannya? Kalau saya pribadi malah lebih mudah untuk dari RLC menjadi persamaan diferensial. Ya. Kita pakai rangkaian yang sama. R-nya tadi 4 ohm ya. L-nya 1 Henry. C-nya 0,2. Nah, kita pakai Kirchhoff voltage law. Ya. Jadi tegangan di resistor ditambah tegangan di induktor ditambah tegangan di kapasitor sama dengan tegangan sumber. Tegangan di resistor adalah R, maaf ini I-nya belum digambar. Tegangan di resistor adalah R dikali IT. Tegangan di induktor adalah L dikali DIT per dt. Tegangan di kapasitor adalah 1 per C dikali integral IT dt. Sama dengan tegangan sumber. RIT, R-nya berapa? 4. Berarti di sini 4 IT. Induktornya berapa? 1. Berarti 1 dikali DIT per dt. Saya tulis pakai operator D ya.
Kapasitornya 1/C, 1/0,2 itu 5. Ya, 1/0,2 ya. Saya tulis pakai operator D pangkat min 1, IT. Kemudian VT. Namanya persamaan diferensial, berarti kita harus menghilangkan integralnya. Ya. Kanan kiri kita turunkan. Kanan kiri kita turunkan menjadi 4 DIT, kemudian D kuadrat IT, kemudian ini 5, D pangkat min 1 diturunkan impas, berarti 5 IT, VT diturunkan menjadi DVT. Nah, kita tulis ulang yang ordernya tertinggi paling kiri. D kuadrat IT plus 4 DIT plus 5 IT sama dengan DVT. Ya. Hasilnya sama dengan tadi ya. D kuadrat 4D plus 5. Yang kanan DFT. Ya, di sini masih pakai arus dan tegangan. Kalau mau dirubah menjadi Y dan F juga boleh. Nah, jadi ini ya bagaimana caranya kalian merubah rangkaian listrik menjadi persamaan diferensial. Nah, kalau kalian sudah bisa merubah nih dari rangkaian listrik ke persamaan diferensial, berarti kan kalian bisa satu, mengevaluasi kestabilan. Nah, ya toh, kemarin kan evaluasi kestabilan kan yang kita pakai adalah persamaan diferensialnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa melanjutkan membentuk blok diagram ya, realisasi simbolis ya. Dalam bentuk blok diagram. Ya. Ya tinggal ikuti aja langkah yang nomor 1 tadi ya. Kan kalian udah dapat persamaan diferensialnya, langkahnya tinggal diikuti ya. Jadi kalau kalian diberi rangkaian listrik terus diminta blok diagramnya, ya caranya seperti ini gitu ya. Kalian cari dulu persamaan diferensialnya, baru kalian konversi lagi ke blok diagram. Jadi 2 tahap gitu. Oke, ini untuk yang sistem continue. Untuk sistem yang discrete, mirip ya, kita punya operasinya sama 3, penjumlahan dan pengali. Nah, tapi yang terakhir, kalau di continue tadi itu adalah diferensiasi atau turunan ya, yang di discrete ini adanya advance dan delay gitu ya, time shifting ya. Nanti yang dipakai bukan integral, tapi delay ya, block delay. Hati-hati di sini ya, karena di sini block delay pakai D pangkat min 1. Jangan tadi di continue kita pakai D min 1 untuk integral ya. Jadi tolong ini diperhatikan jangan sampai salah persepsi gitu ya. Kalau di discrete, D pangkat min 1 itu adalah unit delay. Gitu ya. Jadi kalau XK plus 1 di delay sekali menjadi XK ya, plus satunya dikurangi 1 kan 0, jadinya XK saja. Nah, ini kita lompati saja. Lanjut ke sini. Untuk bisa merealisasikan sistem discrete menjadi blok diagram ya dari suatu persamaan matematis ya. Pertama kalian harus pastikan persamaannya dalam bentuk advance ya. Kalian harus perhatikan ini
plus K plus 3, K plus 2, K plus 1, K plus 1 ya. Kalau bentuknya masih delay, harus kalian rubah dulu menjadi bentuk advance. Karena apa? Karena kita butuh operator E-nya. Operator E kan hanya bisa dipakai untuk bentuk advance gitu ya. Nah, kalau kalian sudah punya persamaan dalam bentuk advance, ya kalian bentuk operator E-nya ya. Bentuk operator E-nya. Nah, setelah kalian mendapat bentuk operator E-nya, ini ya. Setelah kalian dapat bentuk operator E-nya, caranya mirip dengan yang continue tadi. F-nya pindah ke kiri, polinomialnya pindah ke kanan. Jadi ini kalau mau ditulis lagi, ya mirip kayak tadi. YK per FK sama dengan YK per XK, XK per FK sama dengan polinomial yang kanan itu E plus 1, polinomial yang kiri itu kalikan 1 per E pangkat 3 min 0,2 E kuadrat plus 0,5 E plus 1. Ini ya. Si E plus 1 kalian jodohkan dengan Y per X. Yang 1 per E pangkat 3 sekian kalian jodohkan dengan X per F. Ya. Jadi kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Nah, di slide ini yang ditulis yang kanan dulu ya. X per F sama dengan 1 per E pangkat 3 min 0,2 E kuadrat plus 0,5 E plus 1. Ya, sama seperti tadi, FK-nya pindah ruas ke kanan, polinomialnya pindah ruas ke kiri, menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang ordernya paling tinggi, yang paling tinggi kan yang pangkat 3. Kalian taruhlah sendirian di kiri. Yang lainnya pindah ke kanan. Sehingga min 0,2 tadinya negatif menjadi positif karena pindah ruas ya. Plus 0,5 menjadi min 0,5. Plus 1 menjadi min 1. FK-nya tetap ya, karena dia memang dari awal sudah di kanan. Ya. Nah, ini subsistem yang pertama. Saya ngikuti slide ini, jadi yang pertama saya tulis dulu yang kiri ya. E pangkat 3 apa tadi? E pangkat 3 XK sama dengan FK plus 0,2 min 0,5. Kemudian subsistem yang kedua, yang maaf bukan yang ini, yang ini. YK per X ya. Nah, ini YK-nya yang kita sendirikan. YK XK-nya berarti pindah ruas ke kanan menjadi E plus 1 XK, didistribusikan menjadi EXK plus XK. Ya. Ya. Sama seperti tadi, kita buat backbone-nya dulu. Karena ini order 3, berarti kita butuh unit delay-nya ada 3.
ya. Nah, kita taruh E pangkat 3XK di sini yang paling kiri. Di delay sekali menjadi E pangkat 2. Di delay sekali lagi menjadi E pangkat 1. Delay sekali lagi menjadi X. E pangkat 3XK ini penjumlahan dari 4 komponen ya. Ada FK, 0,2 E kuadrat, XK, minus 0,5 EXK, minus XK. Ya, ada 4 komponen. Kita taruh summing di sini. Supaya tanda plusnya nggak kebanyakan, karena 4 saya kasih simbol sum aja ya. Yang pertama, FK ya. FK itu input, jadi kita taruh paling kiri saja sini. Kemudian plus 0,2 E kuadrat. E kuadratnya di sini ya. Kita buat cabang, gainnya berapa? Gainnya 0,2. Yang kedua minus 0,5 EXK. EXK di sini kita buat cabang, dia minus 0,5. Kemudian min XK. XK-nya di sini min 1 ya. Min 1. Nah, oke, subsistem yang pertama sudah selesai, tinggal yang kedua, YK. YK ini hasil penjumlahan juga dari 2 komponen. Berarti kita tulis YK, YK ini hasil penjumlahan, berarti kita butuh summing. Apa saja yang dijumlahkan? Yang pertama EXK. EXK dari sini. Nah, kita nggak perlu gain ya, karena EXK saja ya. Dikali 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian ditambah XK. XK-nya ini. Sehingga kita tinggal memanjangkan panahnya saja. Oke. Nah, selesai ya. Jadi seperti ini caranya kita merealisasikan secara simbolis suatu persamaan diferensial. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga contoh gambarnya. Nah, kalau di gambar ini dia gain 1 ditulis ya, di gambar ya, padahal ini nggak perlu lah ya. Kemudian ini kecil banget, 0,2, ini min 0,5. Oh, dia kurang 1 cabang ya. Yang min XK dia belum ada. Yang min XK belum ada ya. Nah, kan ini jelas di sini ya, ada min XK ini ya. Dia belum ada. Sehingga XK min 1. Nah, jadi seperti ini caranya merealisasikan secara simbolis sistem kontinu dan sistem diskrit. Oke, materi kita sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Silakan nanti materinya dapat kalian pelajari kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.